Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat lagi tanpa ada halangan satupun. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kesukarelaan kalian semua meluangkan waktu untuk bersedia hadir di ruangan ini melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam kegiatan ini untuk mengadakan kegiatan konseling kelompok yang mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Oke, apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ya? Baik, jadi kegiatan konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dari 9 jenis layanan bimbingan konseling. Nah, maksud dari kegiatan ini supaya kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Semuanya bisa berbicara atau aktif untuk mengumpulkan isi pikiran kalian atau usul-usul. Dengan aktif seperti itu, kalian akan menjadi pandai dalam mencapai pendapat. Dan Ibu juga harap kita semua di sini untuk bisa berkata jujur serta saling terbuka satu sama lain. Di sini tidak ada yang ditutupi ya. Kalian pun di sini tidak ada paksaan dari Ibu ataupun dari orang lain. Dengan cara duduk bebas seperti ini merupakan salah satu teknik dalam kegiatan konseling kelompok supaya memudahkan interaksi dan komunikasi kalian satu dengan yang lain. Nah, baiklah, untuk mengawal kegiatan ini alangkah baiknya kita berdoa pada kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Berdoa sesuai agama masing-masing ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah saling mengenal semua ya tadi. Pada waktu itu kan kita pernah melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, rasanya kan udah kayak akrab sekali. Terus juga hubungan kelompok kita sudah lama bukan begitu. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan, yaitu kegiatan konseling kelompok. Tadi Ibu dapat bahwa kelompok kita akan membahas satu permasalahan. Untuk itu kita alangkah baiknya menetapkan permasalahan apa yang kita rasa dan bukan yang akan kita bahas. Sesudah itu akan membahas permasalahan yang kita rasakan dan alami. Satu, dua, tiga. Masalah itu nantinya kita berbicarakan dan carikan bahan beserta pecahannya. Tujuannya adalah supaya siswa yang mengalami masalah itu menjadi ringan dan berat, tidak lagi berarti oleh masalah yang dideritanya. Bagaimana Nana? Konseling kelompok ini bersifat rahasia, jadi tidak boleh ada yang tahu kecuali kita semua ada yang di sini. Jadi kalian tidak boleh cerita siapa-siapa, terus juga tidak boleh mengumbarkan apapun itu. Jadi hanya tahu hanya Ibu dan anak-anak kalian. Kita wajib menjaga kerahasiaannya ya anakku. Bagaimana? Dimulai dari siapa yang akan menyampaikan apa yang dirasakan dan dialami. Kita bangun pagi, jadi di sini masalah paling berat yang mau dibahas dulu. Benar ya. Jadi yang kita bahas masalah ini tentang Vina. Gitu. Oke, kita akan membahas insecure. Ada yang bisa memberikan ide atau masukan teman kalian? Ada yang tahu seperti apa? Pengetahuan kalian aja. Udah. Nah, itu pokoknya.
ada lagi dijelasin ya. Jadi insecure itu adalah perasaan tidak aman terhadap diri sendiri. Biasanya ditandai dengan rasa kurang percaya diri, merasa tidak cukup baik, dan sering membandingkan diri dengan orang lain. Penyebab insecure itu tidak muncul begitu saja, bisa karena beberapa faktor. Nah, kalau faktor dari diri sendiri dari dalam itu kurang mengenal kelebihan diri, pikiran negatif terhadap diri sendiri, terus ingin selalu sempurna, misalnya kayak harus lebih bagus, kalau nggak bagus merasa gagal gitu. Terus juga faktor dari luar itu sosial ya. Kamu itu merasa kayak dibully atau diajar dari teman, terus pembandingan dari orang tua atau lingkungan, terus juga pengaruh sosial media. Contoh kamu kayak nggak kayak kakak kamu kayak dibanding sama kakak kamu seperti itu, kamu seperti ini gitu. Nah, terus juga ada pengaruh dari media sosial. Di media sosial orang cuma membagi sisi terbaiknya. Kita jadi ngerasa hidup kita kalah, padahal yang kita lihat itu belum tentu kenyataan sebenarnya. Ya, dari pengalaman masa lalu juga seperti kegagalan atau penolakan bisa bikin kita takut mencoba lagi. Misalnya pernah ditertawakan jadi takut tampil untuk maju depan. Nah, misalnya kalian disuruh ngomong di depan sama gurunya, terus kalian kayak takut karena nanti ditawakan sama teman-teman, kan jadi kita nggak percaya diri ya di depan ya gitu. Nah, ada yang tahu dampak dari insecure itu apa? Nah, dampaknya itu tidak percaya diri, jadi ragu sama diri sendiri, terus juga menarik diri, lebih memilih diam dan menjauh dari orang lain. Terus ada juga sulit berkembang, takut mencoba hal baru, akhirnya nggak maju. Terus juga stres, cemas karena terlalu banyak pikiran negatif, dan prestasi juga bisa menurun. Padahal sebenarnya mampu tapi tidak berani mencoba. Nah, dari yang kita diskusikan ini ada yang tahu cara mengatasi insecure? Mengatasi insecure itu bagaimana? Biar kita tuh percaya diri, biar kita tuh untuk kita memberikan benar. Ada yang tahu? Kalau dari kamu sendiri, menurut kamu apa? Biar kamu tuh gak insecure. Mungkin belajar untuk menerima diri ya. Nah, nggak harus sempurna, semua orang itu pasti punya kekurangan, punya kelebihan, punya semua orang tuh pokoknya nggak sempurna gitu ya. Dikit lagi kok nih, dikit lagi nih, segini lagi, udah. Terus juga kamu stop membandingkan diri dengan diri kita itu bukan orang lain, fokus ke perkembangan diri ya. Terus juga kamu harus berani mencoba, mulai dari hal kecil. Kamu berani ngomong, berani tampil, berani bertanya. Semakin sering mencoba, rasa percaya diri akan naik gitu. Terus juga cari lingkungan yang mendukung, kayak kamu cari teman-teman kamu yang bikin kamu nyaman. Terus bikin teman kamu selalu mendukung, memberikan semangat, tidak merendahkan seperti itu. Dan yang terakhir itu menghargai diri sendiri. Sekecil apapun pencapaian tetap dihargai. Contoh, hari ini aku berani ngomong di depan kelas, itu sudah bagus. Seperti itu. Jadi seperti itu anak-anak cara mengatasi insecure. Bagaimana untuk perasaannya? Sudah lega atau diskusikan bersama teman-teman? Perasaannya bagaimana? Setelah mungkin ya ibu kamu atau dalam pendapat teman-teman. Bentar ya. Ini satu
lagi lidahnya. Fokus ke sini bentar ya. Ya nggak apa-apa, nanti dipotong. Oke, semuanya di sini waktu kita sudah terbatas. Pada pertemuan akan datang kita membahas permasalahan yang lain ya. Pesan ibu untuk semuanya. Pokoknya untuk kalian berlima ya. Setiap orang itu unik dan punya nilai masing-masing. Insecure itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita untuk berubah. Kita tidak harus jadi orang lain untuk merasa cukup. Kita cukup dari diri sendiri, tapi belajar dari yang lebih baik. Nah, anak-anakku, kita telah selesai membahas satu masalah, yaitu masalah Vina. Bagaimana masalah tanaman lain? Nah, seharusnya kita bahas, tapi waktu kita kali ini terbatas karena hari ini udah mulai siang sore. Oke, baiklah. Apa yang diperoleh dari di sini? Untuk siswa-siswa yang lain juga, meskipun yang kita bahas baru satu masalah, mudah-mudahan yang lain mendapatkan manfaatnya juga. Dalam hal ini ibu mengharapkan agar kalian semua yang masalahnya belum terbahas jangan berspekulasi. Pada pertemuan berikutnya masalah itu akan dibahas. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, ibu ingin mendengarkan pesan-pesan dari Islam. Menurut kalian pesan-pesan dari konselor kali ini? Ya, karena udah masalahnya udah selesaikan untuk Vina. Kalau teman-teman yang lain jadi bisa bahas di minggu depan ya, atau pertemuan selanjutnya. Nah, sudah sampai waktu hari pertemuan ini, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah baik sekali melaksanakan kegiatan kelompok kita. Di atas itu semua, anak-anak kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuka pikiran kita sehingga kita dapat mencurahkan semua pendapat. Sebagai anak mereka, terima kasih. Mari kita